Halo, selamat siang. Sebelumnya perkenalin, aku Heskia. Aku dari HR dari PT Kombis. Sebelumnya, terima kasih kamu udah mau menerima tawaran interview ini. Oke, boleh kamu perkenalkan secara singkat tentang diri kamu? Oke, perkenalkan, nama aku Albert Christian, biasanya dipanggil Albert. Saat ini aku berusia 21 tahun, dan saat ini sebagai mahasiswa jurusan akuntansi di Universitas Katolik Parahyangan. Eh, Saat ini aku berdomisili di Bandung, dan juga menetap di Bandung. Oke. Oke, selanjutnya kamu boleh memperkenalkan secara singkat kelebihan dan kekurangan yang kamu punya. Oke, ada beberapa kelebihan yang saya punya. Yang pertama adalah saya cukup disiplin gitu dalam mengerjakan tugas-tugas saya. Dimana saya bisa mengerjakan segala pekerjaan itu dengan tepat waktu gitu. Kemudian yang kedua adalah saya itu suka eksplor hal-hal baru. Jadi sehingga meskipun saya bekerja di divisi yang baru, saya juga yakin bahwa saya bisa untuk eksplor di dalam bidang tersebut dengan baik. Kemudian yang ketiga adalah saya itu merasa bahwa saya bisa belajar atau bisa dibilang fast learning gitu. Jadi saya bisa belajar dengan cukup cepat meskipun saya masuk ke perusahaan baru atau ke divisi yang baru. Kalau kelemahan yang saya punya, saya merasa saya itu pelupa. Jadi karena saya pelupa, saya memiliki reminder sendiri di handphone saya, sehingga saya bisa tidak ketinggalan hal-hal yang penting dan ataupun hal-hal yang perlu dilakukan. Kemudian yang kedua, kadang saya itu ceroboh. Nah, ceroboh itu terkadang ketika sedang memiliki banyak tekanan, sehingga saya merasa ceroboh gitu. Meskipun ada orang yang membantu saya, tapi terkadang ada saja kecerobohan yang saya buat. Itu aja sih. Oke, terima kasih ya. Boleh kamu jelasin satu prestasi yang sangat kamu banggakan? Ya, jadi sebelumnya saya pernah mengikuti sebuah kejuaraan di bidang bisnis planning gitu, terutama di bidang otomotif saat itu. Jadi saat itu saya bersama dengan tim saya berhasil memenangkan kejuaraan nasional, dan ini adalah salah satu prestasi yang saya banggakan sih. Oke. Kalau gitu, boleh kamu jelasin juga kelemahan yang menurut kamu tuh sangat mungkin menghambat kamu dalam melakukan segala aktivitas kamu. Oke, sebenarnya menurut saya yang kelemahan yang paling besar itu adalah saya pelupa yang tadi. Jadi karena pelupa itu kadang ada satu atau dua hal dalam satu hari gitu, misalkan yang terlewat. Tapi saya sebenarnya sudah menemukan caranya, itu dengan reminder di kalender Google Calendar saya. Gitu. Jadi saya punya timernya, misalkan berapa menit sebelumnya saya sudah bikin timernya untuk mengerjakan pekerjaan yang harus dilakukan gitu. Namun terkadang juga ada satu atau dua hal yang miss, yaitu mungkin yang saya sadari itu kelemahan terbesar saya. Oke, baik. Oke, kalau kayak gitu, kita kan pastinya sebagai manusia pasti kita berbuat salah ya di masa lalu ya. Boleh nggak kamu jelasin satu pengalaman kamu, kesalahan kamu di masa lalu, dan habis itu gimana cara kamu untuk memperbaiki kesalahan tersebut dan juga untuk berkembang? Ya, jadi sebelumnya saya juga sempat magang di sebuah perusahaan, di mana saat itu saya bekerja sebagai sebuah tim gitu, dan sangat memerlukan komunikasi. Tapi di situ salah saya sendiri adalah saya kurang komunikasi dengan teman saya, dengan rekan kerja saya. Jadi ada satu miskomunikasi di mana pekerjaan itu harusnya dikerjakan secara berkelanjutan, tapi karena kurang komunikasi dari saya, maka orang tersebut pun akhirnya salah mengerjakan pekerjaan tersebut gitu, sehingga dampaknya adalah merugikan perusahaan gitu. Nah, itu adalah salah satu hal yang dimana saya belajar gitu dari situ. Oh, ternyata komunikasi itu penting. Jadi dari kejadian itu saya berusaha untuk memperbaiki lagi skill komunikasi saya dari berbagai seminar-seminar, berbagai video pembelajaran juga saya belajar, dan juga tidak lupa untuk mencoba untuk mempraktekannya.
Oke, oke, baik. Oke, selanjutnya apa hal yang paling memotivasi kamu untuk kamu tuh terus berkembang? Kayak contohnya kayak sekarang kan kamu itu masih kuliah, tapi kamu ngambil magang. Nah, hal-hal apa yang memotivasi kamu untuk melakukan hal-hal yang dapat bikin kamu berkembang gitu? Jadi kayak hal apa yang menentukan kemajuan atau apa ya perkembangan diri saya gitu, itu ya. Ya, Jadi menurut saya sih sebenarnya kayak kemauan apa ya niat yang tinggi gitu ya, niat, kemauan dan juga eh, disertai dengan tindakan gitu. Jadi ketika kita mau melakukan sesuatu, kita ingin belajar, terkadang kan bisa dinanti-nanti. Tapi menurut saya sih harus langsung dikerjakan gitu. Misalnya kita mau coba belajar komunikasi, ya kita ya udah bukan cuma di pikiran, tapi kita lakukan juga di tindakan. Dan juga mindset sih kalau menurut saya. Jadi mindset kita itu harus positif. eh, Jangan berpikir bahwa kita itu nggak bisa gitu. Berpikir dulu aja bahwa kita itu bisa melakukannya, sehingga kedepannya kita bisa lebih percaya diri. oke, baik. Oke, kalau kayak gitu, menurut kamu nih untuk sebagai orang pelamar kerja ya, menurut kamu hal apa yang bisa dia lakuin biar dia itu karirnya terus berkembang gitu? Eh, Menurut saya harus belajar lagi sih. Jadi maksudnya tidak puas dengan skill atau ilmu yang udah dipunyai, tapi terus belajar supaya bisa berkembang sehingga dalam pekerjaan pun ya ada misalkan ada case-case baru yang apa ya yang ada gitu karena kan mungkin di dunia bisnis itu bisa mengikuti perkembangan zaman juga. Jadi dari situ kita belajar mengasah skill sehingga kita juga punya kemajuan di dalam perkembangan diri kita. Oke, oke. Selanjutnya aku mau nanya tentang pengetahuan kamu tentang perusahaan ini ya. Apa yang kamu ketahui tentang perusahaan kamu ini? Perusahaan yang kamu lamar ini, yaitu PT Kombis. Eh, dari beberapa sumber yang saya dapat itu ada beberapa lini bisnis perusahaan. Yang pertama itu adalah dari departemen planning, kemudian yang kedua adalah marketing, lalu juga ada operasionalnya. Kemudian PT Kombi sendiri itu ada beberapa segmennya gitu, yang saya tahu itu segmen retail sama untuk B2B, jadi untuk dijual kembali. Uh, dan saya melihat beberapa apa ya, artikel gitu mengenai PT Kombis bahwa PT Kombis ini memiliki pangsa pasar yang besar gitu, sehingga saya merasa bahwa di sini saya bisa bekerja dan berkembang dengan skill-skill yang saya punya dan saya bisa apa, memberikan hal yang terbaik gitu dari diri saya untuk PT Kombis. Oke. Selanjutnya, apa pendapat kamu kalau kamu mengikuti industri otomotif, apa pendapat kamu tentang bagaimana perkembangan industri otomotif saat ini? Ya, menurut saya industri otomotif saat ini ya cukup berkembang, di mana terutama di Indonesia sendiri itu juga ada beberapa perkembangan gitu ya. Ditambah adanya sirkuit baru di Indonesia itu sangat berpengaruh juga. Jadi akan ada banyak kompetisi-kompetisi baru gitu kan di Indonesia dan menurut saya itu sangat berpengaruh juga kepada masyarakat gitu. Dimana mindset masyarakat terhadap otomotif Indonesia itu jadi lebih meningkat, lebih berkembang gitu. Yang tadinya mungkin hanya nonton di luar negeri, sekarang di Indonesia sudah mulai berkembang sehingga ketertarikan mereka terhadap otomotif itu lebih besar juga. Dan menurut saya hal ini bisa dimanfaatkan gitu, oleh PT Kombis untuk meraih keuntungan yang lebih besar. Oke, sangat baik. Selanjutnya, boleh kamu jelasin bidang apa yang sedang kamu lamar sekarang dan kenapa kamu memilih untuk melamar di bidang tersebut? Saat ini saya mencoba untuk melamar di bidang perencanaan produk dan saya merasa bahwa saya bisa gitu ada di divisi ini, terutama juga saya pernah memenangi
kejuaraan tentang bisnis planning, dan ini menjadi modal saya gitu, dan saya ingin mencoba menerapkan ilmu atau pengetahuan yang saya punya di dunia kerja, terutama di perusahaan PT Kombis ini. Oke, selanjutnya, misalnya kamu keterima nih nantinya oleh perusahaan ini, apakah kamu punya gambaran apa yang akan kamu lakukan saat nanti kamu bekerja di sini? Gambaran yang saya punya adalah saya akan memiliki sebuah tim gitu, di dalam departemen tersebut, di mana mungkin nanti akan ada manajernya yang bisa mengatur, dan kita akan membahas dari survei-survei, dari analisa-analisa statistik yang ada, dan kemudian memberikan perencanaan ke depannya perusahaan itu terus seperti apa, berdiskusi juga dengan para stakeholder yang ada gitu sih. Oke. Aku juga mau nanya dong, kenapa kamu itu memutuskan untuk meninggalkan pekerjaan terakhir kamu? Sebelumnya saya itu magang, dan kebenaran memang ada durasi magangnya yaitu 6 bulan, dan bulan kemarin itu adalah bulan terakhir saya magang. Jadi karena emang kontraknya udah habis ya, jadi coba cari magang yang lain. Oke, baik. Oke, mau nanya lagi ya tentang diri kamu. Kamu itu tipe orang yang suka bekerja sendiri atau bekerja dengan orang lain? Saya sebenarnya bisa bekerja dengan orang lain ataupun sendiri gitu. Tapi saat ini saya merasa bahwa di bidang saya lebih menyukai bekerja bersama orang lain untuk bisa bertukar pikiran. Oke. Tipe atasan apa dan lingkungan pekerjaan yang kayak gimana yang kamu harapin nanti jika kamu itu bekerja di perusahaan ini? Sebenarnya saya suka dengan lingkungan yang pastinya mendukung saya untuk berkembang, gitu, di mana opini-opini saya itu dikaji, maksudnya apa ya, bukan mentah-mentah ditolak atau mentah-mentah diterima gitu, tapi emang dikaji. Jadi saya punya insight-insight baru juga dari rekan-rekan kerja sehingga saya bisa berkembang. Dan juga kalau dari atasan pun sama gitu, saya juga sangat menginginkan gitu, karena saya bukan pekerja yang sangat berpengalaman, jadi saya memang sangat butuh juga pengalaman-pengalaman di bidang ini, terutama saran-saran juga dari rekan-rekan yang lain. Oke. Kamu tuh pernah mengalami kesulitan bergaul nggak di sepanjang kamu kerja atau mungkin di tempat perkuliahan kamu kayak gitu? Kalau kesulitan bergaul nggak ada sih. Saya bukan orang yang mudah berteman gitu. Tapi kalau misalkan sampai kesulitan untuk mendapatkan teman, enggak sih. Tapi apakah kamu mudah untuk beradaptasi dengan lingkungan kerja? Karena kan pastinya kan kamu memasuki suatu lingkungan baru, kamu harusnya bisa beradaptasikan ya? Ya, kalau ke lingkungan baru, saya sih merasa saya bisa sih untuk beradaptasi. Oke, aku mau nanya, gimana kalau misalnya nanti pada saat diterima, ternyata kamu dipasangkan untuk bekerja sama orang yang mungkin kamu tuh kurang cocok sama orang itu, tapi memang lagi menghandle pekerjaan yang sama. Nah, itu apa yang kamu lakukan? Mungkin akan secara profesional aja gitu. Sebagai rekan kerja kita perlu bersosialisasi, berdiskusi, berpikiran, sehingga untuk penyelesaian pekerjaan maka tetap perlulah untuk bisa berkomunikasi dengan orang tersebut. Oke, selanjutnya kalau misalnya kamu di tempat kerjaan stres atau mungkin pekerjaan lagi banyak, jadinya kamu punya banyak tekanan, itu gimana caranya kamu menangani stres dan juga tekanan kamu saat kamu sedang bekerja? Biasanya saya untuk menangani stres saya itu nggak banyak sih yang saya lakukan. Mungkin hanya minum sejenak, biasanya saya punya kebiasaan sendiri itu untuk minum teh atau minum kopi saja gitu sendiri. Kemudian ya udah, dengan hal itu saya bisa menenangkan diri saya. Itu aja sih. Oke, jadi nangin diri sendiri dulu ya. Oke, selanjutnya kalau misalnya nih nanti pada saat megang proyek atau megang kerjaan, kamu tuh dikasih deadline, tapi waktunya itu nggak realistis untuk waktu pengerjaan proyeknya itu, apa yang bakal kamu lakuin? Mungkin saya akan berdiskusi dulu ya sama atasan lah ya, sama manajer itu, untuk berdiskusi tentang tenggat waktunya, tentang deadline-nya gitu, seperti apa. Kemudian apabila
eh, bisa dikerjakan secara lembur, mungkin saya akan coba gitu untuk kerjakan secara lembur karena tenggat waktunya tidak realistis gitu ya. Tapi menurut saya sih perlu juga didiskusikan bersama rekan-rekan saya, rekan-rekan satu tim saya. Oke, baik. Selanjutnya, apa pendapat kamu tentang kerja lembur? Nah, gimana pendapat kamu kalau misalnya kamu itu nanti harus lembur karena pekerjaannya lagi banyak gitu? Hmm, karena memang proyek-proyek ini kan kita mungkin ada ini ya, ada klien-klien yang mau nggak mau kita perlu kerjakan. Mungkin dari kitanya sendiri, dari pekerja sendiri itu ya perlu siap lah gitu untuk sewaktu-waktu ada yang namanya lembur. Jadi kalau dari saya sendiri sih saya nggak merasa apa-apa gitu ya untuk lembur, tapi mungkin saya hanya memerhatikan kondisi kesehatan aja sih. Jadi kalau misalkan kondisi kesehatan lagi kurang baik, mungkin saya akan berkomunikasi dulu sih sama atasan. Oke, tapi kalau misalnya memang mampu dan memang kerja lagi banyak, kamu bersedia untuk lembur? Ya kalau saya sedang mampu dan kerjanya lagi banyak, saya bisa. Oke, baik. Oke, selanjutnya nih. Kalau kan kita biasa itu setiap harinya itu ada target pekerjaan yang harus dilakukan ya. Nah, kalau misalnya pada hari yang bersangkutan itu kamu udah selesai nih mengerjakan pekerjaan kamu, sementara jam waktu kantor masih lama. Kamu itu lebih baik, menurut kamu lebih baik melakukan pekerjaan pada pekerjaan yang harusnya dilakukan esok hari, atau mungkin kamu akan mengambil waktu istirahat hingga akhirnya waktu kantor habis? Oke, jadi uh, kalau saya mendapatkan apa ya, waktu kerja saya ternyata sudah lebih cepat ya daripada jam kerja seharusnya, mungkin saya akan bertanya sih ya sama rekan kerja yang lain, mungkin apakah perlu bantuan apa, atau mungkin ketika ada esok harinya ada pekerjaan, sebisa mungkin sih saya akan cicil gitu pekerjaan tersebut supaya keesokan hari itu bisa lebih mudah juga pekerjaannya, gitu sih. Oke, baik. Oke, ini pertanyaan terakhir ya. Kenapa kita harus mempekerjakan kamu? Oke, saya merasa saya yakin gitu, saya punya potensi yang besar dalam pekerjaan di divisi ini. Saya merasa bahwa pengetahuan yang saya punya itu bisa dimaksimalkan dan dipraktikkan di divisi perencanaan di PT Kombis ini, sehingga saya merasa juga PT Kombis ini apa ya, cocok gitu untuk bisa merekrut saya sebagai tenaga kerja. Walaupun mungkin memang saya belum sangat berpengalaman, tetapi di sini saya ingin mencoba dan berusaha lah untuk bisa bekerja sebaik-baiknya dan mempraktikkan pengetahuan yang saya punya. Oke, baik. Terima kasih. Sekian itu pertanyaan dari aku ya. Untuk nanti gimana informasi selanjutnya, keterima atau tidaknya, nanti aku akan informasikan lewat email atau nggak mungkin nanti via call ya. Nanti aku akan informasikan lebih lanjut. Oke, sebelumnya terima kasih ya Albert udah menerima tawaran interview ini. Semoga yang terbaik untuk kamu lah hasilnya. Oke, terima kasih. Halo, perkenalkan nama aku Heskia Maria, aku HR di PT Kombis. Sebelumnya ini benar kan ya Muhammad Satria Alam yang melamar sebagai accounting analyst di PT Kombis? Iya, benar Mbak. Saya sendiri Muhammad Satria Alam untuk posisi accounting analyst di PT Kombis. Oke, boleh kamu perkenalin diri kamu secara singkat dulu? Oke, baik. Terima kasih Mbak Heskia Maria Angelica yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk melakukan interview pada siang hari ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Satria Alam, biasa dipanggil Alam. Saat ini saya berkuliah di Universitas Katolik Parahyangan, mengambil jurusan akuntansi. Saya adalah orang yang memiliki prinsip di mana sejak saya pertama kali menginjakkan kaki di kuliah, saya memiliki target untuk lulus tepat waktu atau lebih cepat, yaitu 3,5 tahun, dan tentunya memiliki IPK minimum di atas 3,5. Dengan target tersebut, saya mewujudkannya dengan cara di setiap semester saya mencoba untuk mendapatkan IPK yang tinggi, sehingga saya bisa mengambil beberapa SKS lebih banyak, yaitu sekitar 23-24 SKS di setiap semesternya. Dengan begitu, saya bisa mencapai target saya untuk lulus dengan cepat, yaitu 3,5 tahun dan memiliki IPK minimum 3,5.
Dan saya juga tipe orang yang mudah dalam menerima materi yang diberikan oleh dosen di kuliah. Dan saya juga biasa diminta oleh beberapa teman saya untuk mengajarkan mereka terkait beberapa mata kuliah yang mereka anggap sulit. Sehingga contohnya itu adalah pada saat UTS atau misalkan UAS, beberapa teman saya meminta saya untuk mengajarkan mereka. Dan itu merupakan suatu kebahagiaan bagi saya untuk bisa melihat teman-teman saya untuk mampu menguasai beberapa materi yang mereka anggap susah, dan juga memberikan kesenangan bagi saya melihat mereka mendapatkan nilai yang baik dalam mata kuliah tersebut. Oleh karena itu, mengajar sudah menjadi salah satu hobi saya saat ini, dan juga saya memiliki beberapa hobi lainnya seperti mendengarkan musik, menonton TV, dan juga berolahraga pada saat Sabtu dan Minggu. Saya juga tidak hanya memfokuskan perkuliahan saya hanya mengejar terkait dengan akademik, tapi juga saya memfokuskan pada non-academic activities-nya, yaitu seperti yang tercantum dalam CV saya juga tergabung dalam beberapa program acara yang dilaksanakan oleh Himpunan Mahasiswa Program Studi Akuntansi di Universitas Katolik Parahyangan, Bandung. Salah satunya adalah saya menjadi staff of Administrations and Logistics di Parahyangan National Accounting Competitions, dan juga saya juga berperan sebagai Staff of Logistics and Security Divisions di Semi-Annual Events, di mana pada acara itu saya berperan sebagai orang yang memanage logistics dan juga memastikan bahwa acara tersebut berjalan dengan lancar. Mungkin sekian perkenalan terkait dengan diri saya. Terima kasih. Oke, baik. Berarti kamu sekarang berada di semester 7 ya? Iya, saya ada di semester 7 Oh ya, dan lagi berarti ngisi udah mau skripsi. lulus. Oke, baik. Iya. Oke, selama perkuliahan ini ada nggak satu prestasi yang kamu banggakan gitu? Kalau ada, boleh diceritain? Oke, mungkin terkait dengan akademik, sejauh ini prestasi akademik saya mungkin terkait dengan mata kuliah, sejauh ini saya mampu mempertahankan IPK di atas 3,5, di mana itu sesuai dengan target kuliah saya sejak awal. Dan juga mungkin dari segi non-akademik, saya mampu berperan sebagai koordinator divisi di beberapa acara yang diadakan oleh Himpunan Mahasiswa Program Studi Akuntansi di Universitas Katolik Parahyangan. Oke, ini juga aku melihat dari CV kamu kan banyak ya pengalamannya ya. Boleh nggak, apakah kamu punya pengalaman yang berkaitan dengan bidang akuntansi seperti yang kamu lamar sekarang itu kan accounting analyst ya? Apakah ada pengalaman-pengalaman kamu mungkin di organisasi atau di organisasi kampus atau di luar gitu yang berkaitan dengan akuntansi? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Terkait dengan pengalaman di bidang accounting, tentunya saya juga seperti yang sudah saya sampaikan di CV saya memiliki pengalaman magang terkait dengan divisi accounting analyst di PT Astra International, di mana di sana saya berperan sebagai seorang accounting analyst yang bertanggung jawab dalam melakukan beberapa aktivitas terkait dengan akuntansi. Di sana saya memiliki tanggung jawab untuk menghandle terkait dengan akuntansi dari Isuzu, Astra Isuzu Internasional, di mana saya memegang 7 cabang Astra Isuzu. Salah satunya itu ada di Padang, ada di Malang, di Pasuruan, ada di Bekasi, dan juga ada di Jakarta. Di mana tidak hanya terkait dengan itu, saya juga bertanggung jawab dalam melaksanakan stock opnam dan juga cash opnam di setiap bulannya, dan juga saya bertanggung jawab dalam menyiapkan laporan keuangan yang akan diserahkan kepada pihak manajemen untuk dipertanggungjawabkan setiap bulannya. Mungkin sekian beberapa pengalaman saya terkait bidang accounting analyst. Itu dilaksanainnya online apa offline ya? Kalau kayak Program untuk magangnya kayak, itu 4 bulan dan full online sih dari awal. kayak berarti kalau misalnya kayak contohnya kayak cek stok opnam gitu-gitu, itu gimana kalau misal online? Ya, semua stok opnam itu atau cash opnam itu dilaksanakan secara online dengan melakukan perhitungannya itu dengan video call. Oh, oke, baik-baik. Oke, selanjutnya kita ke, boleh kamu jelasin tentang kekurangan dan juga kelemahan kamu? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya memiliki beberapa kekurangan dan juga kelebihan. Mungkin saya bisa mulai dari kelebihan yang saya miliki. Oke. Kelebihannya adalah saya orang yang terstruktur dan sangat terorganisasi. Hal ini tercermin dari
visi saya untuk bisa lulus secara cepat dalam menempuh kuliah. Dan alhamdulillah saat ini juga saya sudah di semester 7 dan menyusun skripsi di mana target tersebut akan segera tercapai. Dan juga saya memiliki kelemahan, saya ini tipe orangnya yang kurang sabar jika memiliki suatu tujuan, sehingga kadang saya ceroboh dalam mengambil beberapa keputusan. Oke, udah cukup atau ada lagi yang mau ditambahkan? Sekian. Oke. Selanjutnya aku mau nanya, kamu itu kan lagi kuliah tapi juga ngambil magang kan ya? Nah, Ya, hal betul. apa yang memotivasi kamu untuk mengambil kegiatan-kegiatan tersebut gitu? Hal apa yang motivasi kamu untuk berkembang? Padahal kan kamu bisa aja cuma kuliah aja gitu, nggak usah capek-capek magang dan lain-lain. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Saat ini saya magang sebagai seorang konsultan di Deloitte Konsultan Indonesia, dan program magang ini sudah berjalan selama hampir 2 bulan. Kenapa saya mencoba untuk menjalankan program magang ini sambil kuliah? Karena saya sendiri menyadari bahwa di era zaman sekarang ini mencari pekerjaan sangat susah, sehingga dalam mengambil kesempatan magang ini akan membuka sebuah jalan bagi saya untuk lebih mudah dalam mencari pekerjaan setelah saya lulus nanti. Sehingga saya memiliki beberapa pengalaman profesional yang dapat mendukung saya dalam mencari pekerjaan setelah saya lulus nanti. Mungkin itu beberapa alasan kenapa saya melaksanakan magang di saat saya kuliah juga. Oke, jadi kamu berharapnya dengan pengalaman-pengalaman yang kamu punya itu akan menjadi plus point nanti buat pas nanti melamar kerja setelah lulus ya? Iya, Oke, betul. selanjutnya kamu ini kan melamar di perusahaan kami yaitu PT Kombis. Nah, apa yang kamu ketahui tentang PT Kombis? Boleh kamu ceritakan dikit? Iya, baik. PT Kombis merupakan perusahaan yang besar, di mana perusahaan ini telah menjadi cita-cita bagi saya untuk bekerja setelah saya lulus nanti. Dan seperti yang saya ketahui dan saya dengar juga dari beberapa teman, dari dosen, dari keluarga, dan juga dari beberapa saudara saya bahwa PT Kombis ini merupakan perusahaan yang sangat baik dalam mencari ilmu dan juga mencari pengalaman kerja yang sangat berguna bagi saya di kemudian hari nanti. Dan seperti yang tertera pada visi dari PT Kombis itu sendiri yang ingin menjadi perusahaan yang intelijen dan juga agile, yang berfokus pada karyawan, pelanggan, dan juga masyarakat. Nah, dari visi tersebut, saya semakin yakin bahwa PT Kombis ini tidak hanya perusahaan yang mementingkan diri sendiri untuk mendapatkan profitabilitas yang tinggi, tetapi juga mementingkan dari segi kesejahteraan karyawan dan juga masyarakat luas, khususnya masyarakat Indonesia. Seperti itu. Oke, PT Kombis ini kan bergerak di industri otomotif ya. Apakah kamu mengikuti perkembangan industri otomotif? Kalau misalnya kamu mengikuti, boleh kamu ceritakan sedikit bagaimana pendapat kamu tentang perkembangan industri otomotif yang sedang berjalan sekarang ini? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Sejauh ini saya telah melaksanakan beberapa riset terkait dengan industri otomotif yang ada di Indonesia. Dan seperti yang diketahui juga bahwa PT Kombis ini merupakan salah satu market leader untuk industri otomotif, di mana pangsa pasar dari PT Kombis ini sekitar 57% dengan beberapa merek otomotif yang dimilikinya, seperti ada Toyota, Honda, Isuzu, dan lainnya. Seperti yang kita tahu bahwa penjualan dari PT Toyota dan juga PT Daihatsu ini memiliki penjualan yang sangat tinggi, khususnya di kalangan masyarakat Indonesia, yang dimana merek dari Toyota dan Honda dan serta Daihatsu ini menjadi top sales di setiap tahunnya di negara Indonesia ini. Sehingga seperti yang kita tahu dari riset tersebut, dari data tersebut bahwa industri otomotif terus berkembang setiap tahunnya, di mana di setiap tahunnya terus mengalami pertumbuhan industrinya. Dan saya cukup yakin bahwa PT Kombis ini merupakan perusahaan yang kuat dan sangat adaptif dalam menghadapi perubahan, sehingga PT Kombis ini memiliki struktur modal yang baik dan juga dapat berlangsung secara lama, beroperasi secara lama, dan memberikan kepastian bagi karyawannya untuk bekerja secara aman dan intinya mendapat kepastian bagi karyawannya. Seperti itu sih. Oke, aku lihat kamu banyak juga ya mengetahui tentang perkembangan industri otomotif ya. Apa yang bikin kamu tuh tertarik untuk bekerja di perusahaan yang bergerak di industri otomotif? Dan juga apa yang menarik kamu untuk melamar di perusahaan ini dengan di bidang accounting analyst? Baik, seperti yang saya sudah sebutkan sebelumnya,
kenapa saya tertarik untuk melamar di perusahaan ini, khususnya di bidang otomotif. Hal itu didukung dari riset saya sebelumnya dan data-data dari statistik yang menyebutkan bahwa industri otomotif ini terus berkembang, dan salah satunya PT Kombis ini merupakan sebuah market leader untuk industri otomotif, sehingga saya yakin bahwa perusahaan ini merupakan tempat yang aman bagi saya untuk membangun karir saya untuk beberapa tahun ke depan tanpa harus adanya khawatir bahwa perusahaan akan mengalami kebangkrutan. Dan kenapa accounting analyst? Ini sesuai dengan background saya, bahwa saya seorang accountant, di mana accounting analyst ini merupakan minat saya sejak dahulu untuk bekerja sebagai accounting analyst di PT Kombis Indonesia ini. Seperti itu. Oke, baik. Apakah kamu punya gambaran atau mungkin apakah kamu mengetahui jika nanti kamu diterima di perusahaan kami, kamu akan di bagian accounting analyst ini, apakah kamu udah mengetahui pekerjaan-pekerjaan yang akan kamu lakukan? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Sejauh ini, berdasarkan pengalaman saya magang sebagai seorang accounting analyst di PT Astra International, pekerjaannya mungkin tidak akan jauh berbeda antara PT Astra dan juga PT Kombis. Beberapa pekerjaan yang saya lakukan dahulu adalah ya seperti accountant pada umumnya, yaitu adalah melakukan penjurnalan, terus membuat laporan keuangan setiap bulannya, melakukan stok opnam, cash opnam, dan juga melakukan konfirmasi kepada pihak atau klien, atau misalkan kepada cabang dari PT Kombis yang tersebar di seluruh Indonesia terkait dengan accounting, di mana tugas dari accounting analyst ini adalah memastikan bahwa accounting principle yang dijalankan oleh cabang di seluruh Indonesia yang dimiliki PT Kombis ini sejalan dengan accounting principle yang memang diterapkan di PT Kombis headquarter. Seperti itu. Oke. Sebelumnya kan tadi kamu bilang kamu tuh magang di Astra dan juga di Deloitte ya. Nah, Ya, apa yang betul. apa yang membuat kamu akhirnya memutuskan untuk berhenti? Berarti di Astra udah selesai ya magangnya ya? Sekarang di Deloitte ya kan? Udah. Iya, Oke, betul. berarti apa yang membuat kamu memutuskan untuk berhenti magang di Deloitte dan akhirnya melamar untuk magang di perusahaan kami? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kenapa saya memutuskan untuk resign dari Deloitte dan memutuskan untuk melamar kerja di PT Kombis? Seperti yang kita tahu bahwa PT Deloitte itu merupakan sebuah KAP Big Four yang dimana tempat bagi seorang accountant untuk mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Dan saya merasa ilmu yang telah saya dapatkan dari PT Deloitte ini sudah memberikan cukup banyak pelajaran bagi saya dan juga beberapa ilmu tambahan, sehingga saya memiliki beberapa ilmu yang saya rasa cukup dan sangat kualifikasi untuk bagi saya untuk terapkan di PT Kombis ini. Sehingga saya yakin bahwa saya mampu memberikan kompetensi dan juga saya memiliki kualifikasi yang baik untuk bekerja di PT Kombis. Oke, berarti pada dasarnya untuk mendapatkan pengalaman-pengalaman baru ya. Oke, Iya, betul. selanjutnya pastinya kan nanti kamu nggak akan bekerja sendiri ya, kamu akan punya tim. Nah, kalau dari kamu sendiri nih, kamu sebenarnya lebih suka untuk bekerja sendiri atau bekerja dengan tim? Oke, dari saya sendiri, saya tipikal orang yang bisa bekerja secara sendiri atau bekerja secara tim, di mana jika kondisinya membutuhkan saya untuk bekerja secara sendiri tanpa supervisi dari atasan, saya dapat dan mampu bekerja secara sendiri. Dan tentunya, seperti yang kita tahu, di sebuah korporasi itu adalah bukan sebuah pekerjaan yang dilakukan secara individual, di mana kita akan selalu bekerja secara tim. Oleh karena itu, saya juga tipikal orang yang mampu untuk bekerja secara tim dan mampu memberikan kinerja yang baik bagi tim saya. Seperti itu. Oke, sebelumnya kalau misalnya pastinya kan PT Kombis ini kan baru bagi kamu kan ya. Gimana apa yang kamu harapkan dari atasan kamu nantinya yang akan memimpin kamu dan juga lingkungan pekerjaan seperti apa yang kamu harapkan? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Terkait dengan, maaf, tadi terkait dengan atasan dan juga lingkungan Iya, pekerjaan ya? atasan seperti apa Baik. yang kamu harapkan dan juga lingkungan pekerjaan yang kayak gimana? Baik, terima kasih. Terkait dengan atasan, saya berharap saya memiliki atasan yang memang suportif terhadap bawahan, di mana sangat mendukung perkembangan dari bawahannya. Ketika bawahannya mengalami kesulitan, mereka akan membantu bawahannya tersebut,
di mana diketahui bahwa bawahan juga tentu memiliki keterbatasan dan juga keterbatasan terkait dengan pengalaman juga. Tidak hanya keterbatasan terkait dengan pengalaman, segi kompetensi juga tentunya memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, seorang atasan yang memiliki kemauan untuk memberikan pengarahan dan juga pembelajaran kepada bawahannya merupakan sebuah atasan yang baik bagi saya. Dan juga lingkungan pekerjaan juga sangat mendukung bagi seseorang itu untuk terus berkembang. Di mana lingkungan pekerjaan yang baik dan lingkungan pekerjaan yang memang suportif terhadap satu sama lain adalah sebuah lingkungan pekerjaan yang memang positif untuk melakukan perkembangan. Seperti itu. Oke. Oke, nanti misalnya kamu nanti diterima di perusahaan kami, pastinya kan itu semua kan hal baru ya bagi kamu ya. Lingkungan baru dan juga rekan-rekan kerja baru. Nah, apakah kamu itu tipe orang yang mudah beradaptasi? Dan apakah kamu pernah mengalami kesulitan bergaul gitu dengan rekan kerja ataupun dengan atasan di pengalaman magang kamu yang sebelumnya? Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya merupakan tipikal orang yang sejauh ini merupakan tipikal orang yang cukup mudah dalam melakukan adaptasi dan juga menjalin pertemanan dengan orang lain. Hal ini mungkin sudah terbiasa dari sejak saya kecil, di mana saya ini bukan tipikal orang yang memang sulit untuk bergaul dan masuk ke dalam suatu circle pertemanan, sehingga untuk pindah dari satu company ke company yang lain dan dari lingkungan yang satu dengan lingkungan yang lain itu merupakan suatu tantangan memang, tapi bukan suatu tantangan yang cukup sulit bagi saya, sehingga melakukan adaptasi atas perubahan lingkungan yang baru itu saya cukup mampu dalam menghadapi hal tersebut. Oke. Nah, kalau misalnya nanti saat bekerja di satu tim, menghandle satu project yang sama, kamu tuh dipasangkan dengan orang yang mungkin kurang cocok sama kamu atau mungkin kamu kurang suka dengan kepribadiannya dia. Apa yang akan kamu lakukan sementara pekerjaan ini harus tetap selesai? Baik, ini mungkin saya memiliki pengalaman juga terkait dengan hal tersebut. Oh Ini ya, pernah boleh saya diceritakan. alami pada saat saya berkuliah, di mana saya memiliki satu kelompok, satu orang ini memang sulit untuk diajak kerja sama. Hal yang saya lakukan adalah ya saya tetap bersikap profesional, di mana kita membagi tugas. Pada awalnya kita sudah membagi tugas dan memberikan tugas masing-masing, di mana saya akan fokus pada tugas yang diberikan kepada saya dan juga saya akan mengontrol tugas-tugas yang diberikan oleh rekan-rekan saya yang lainnya. Dan jika memang orang tersebut memang tidak mau mengerjakan tugasnya, maka saya akan mencoba mengumpulkan tim saya dan melakukan tugas tersebut secara bersama-sama. Dan untuk orang yang memang saya tidak sukai di dalam tim tersebut, ya saya akan tetap bersikap profesional. Mungkin ke depannya saya akan menegurnya, atau memang jika orang tersebut memang tidak mau berubah, mungkin saya akan komunikasikan dengan atasan saya. Seperti itu. Oke. Oke, mungkin tuh kamu memang kalau misalnya dari aku lihat dari jawaban-jawaban yang sebelumnya, kamu mempunyai gambaran yang cukup jelas ya apa yang akan kamu lakukan di saat nanti kamu keterima. Tapi gimana kalau misalnya kamu mendapatkan pekerjaan yang mungkin sulit atau itu bikin kamu stres atau kamu bekerja di bawah tekanan, bagaimana cara kamu menghandle pekerjaan tersebut? Sementara ada deadline yang harus dikejar. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk menghadapi hal tersebut sudah cukup biasa bagi saya, karena saya juga memiliki pengalaman bekerja sebagai seorang konsultan di Deloitte Konsultan Indonesia, di mana deadline-nya sangat singkat dan juga pekerjaannya yang sangat banyak, sehingga jika dihadapi oleh situasi tersebut, maka salah satu pilihannya adalah saya bekerja secara lebih cepat dan juga lebih lama. Dan kalau misalkan memang dibutuhkan untuk lembur, ya memang lembur adalah salah satu pilihan yang terbaik, di mana lembur itu adalah suatu kegiatan yang memang sudah sangat biasa saya lakukan sejauh ini sih. Jadi saya akan keep up sih dengan situasi seperti itu. Oke, jadi kalau misal ada suatu pekerjaan yang memang targetnya harus diselesaikan hari ini dan kamu belum selesai, kamu berarti bersedia untuk lembur ya? Iya, Jadi kamu karena tidak memang keberatan? nggak keberatan, karena memang sejauh ini berdasarkan pengalaman saya juga memang lembur itu seperti hal yang sangat biasa sih. Jadi Oke, udah biasa lah. oke. Kalau misalnya kita kan setiap harinya pasti ada targetnya ya dan ada deadline-nya. Misalnya kamu bekerja dengan cepat sehingga harusnya yang selesainya mungkin saat nanti jam kantor sudah habis, kamu bisa menyelesaikan itu dengan lebih cepat. Nah, apa yang kamu akan lakukan? Kamu akan menyicil pekerjaan untuk esokan harinya atau mungkin kamu
akan menikmati waktu luang kamu aja sampai akhirnya jam kantor sudah selesai. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jika memang ada kondisi luang tersebut, biasanya saya akan mengkomunikasikan dengan atasan saya dan menanyai apakah ada pekerjaan lain yang bisa saya selesaikan pada saat tersebut sehingga dapat mengisi waktu kosong saya agar tidak terlalu kosong dan juga terlalu santai. Sehingga kalau misalkan memang ada pekerjaan yang sifatnya memang demanding dan juga deadline-nya mungkin sudah sangat mepet, saya akan menyicil untuk pekerjaan di esok harinya sih. Jadi saya nggak akan mengulur waktu dan membiarkan pekerjaan itu terbengkalai. Seperti itu. Oke, baik. Oke, ini pertanyaan terakhir ya. Menurut kamu, kenapa kamu itu kandidat yang cocok untuk diterima sebagai accounting analyst di perusahaan kami? Apa yang membuat Baik, kamu tuh layak bagi kami terima? Seperti itu. oke, terima kasih atas pertanyaannya. Kenapa saya layak untuk bekerja sebagai accounting analyst di PT Kombis? Hal ini mungkin dapat saya sampaikan bahwa saya memiliki kualifikasi yang cukup dan juga pengalaman yang cukup di bidang accounting, di mana saya memiliki 2 pengalaman bekerja di bidang profesional sebelumnya. Pertama, saya memiliki pengalaman sebagai accounting analyst di PT Astra International dan juga di bidang yang sama, yaitu di bidang otomotif, yang di mana ini merupakan sebuah divisi yang sejalan saya lihat terkait dengan posisi yang saya lamar di PT Kombis. Dan juga saya juga memiliki pengalaman profesional lainnya, yaitu sebagai seorang konsultan di Deloitte Konsultan Indonesia, di mana di perusahaan ini juga saya menggali ilmu yang untuk lebih dalam terkait dengan accounting dan juga terkait dengan consulting, di mana di sini saya mendapatkan banyak pengalaman-pengalaman dan juga ilmu-ilmu yang baru. Sehingga berdasarkan dengan kualifikasi dan kompetensi yang saya miliki dan yang saya ingin bawa dan saya tawarkan kepada PT Kombis, saya yakin bahwa saya adalah seorang kandidat yang cukup berkualifikasi dan juga cukup mampu untuk memberikan perubahan kepada PT Kombis ke arah yang lebih baik dan lebih positif ke depannya. Sekian. Oke, jadi kamu melamar ke pekerjaan ini karena kamu juga udah memiliki pengalaman-pengalaman yang mirip di pengalaman kamu sebelumnya ya. Oke, Iya. sekian interview dari aku. Terima kasih udah menerima tawaran wawancara ini. Untuk hasilnya nanti akan aku email atau mungkin aku akan infokan lagi lewat telepon ya. Oke, terima kasih sebelumnya. Oke. Aku harap yang terbaik buat kamu. Baik, Oke, terima terima kasih. kasih. Baik, ya, terima kasih. Selamat siang. Selamat siang.